Ada beberapa subscriber yang setelah kita cut loss saham Toto, ada yang nanya nih, kenapa kita beli saham BBTN? Silakan lanjut dibahas. Dan kenapa sih kita nggak beli saham BDMN atau saham Bank NISP? Kenapa belinya BBTN? Nah, hari ini kita akan bahas beberapa alasan kenapa gua menabung saham BBTN. Halo, salam kenal. Nama saya Yusuf Arifin Yusuf. Kalian yang baru pertama kali main ke channel ini, welcome to our channel. Di channel ini gue bisa share tentang pasar saham, tentang investasi, tentang properti, maupun seputar tentang bisnis. Dan hari ini gue akan sharing kenapa sih gue bisa kepikiran untuk membeli atau menabung saham BBTN. Dan ini dimulai dari screenernya Stockbit. Kalau kalian nonton beberapa video Pak Lokem Hong yang ada di YouTube, ada orang yang nanya kepada dia, Pak, bagaimana tentang prospek saham bank digital? Lalu Pak Lokem Hong jawabannya, mendingan beli saham BNI, beli saham NISP, dan saham BNGA. Nah, lalu langsung gue mencoba melihat bagaimana valuasi mereka dan apakah mereka itu masuk dalam gue punya radar. Langsung aja kita ke layar monitor di mana gue menemukan saham BBTN lewat screener di Stockbit. Di sini gue menamakan screener ini adalah PE dan PBV yang murah. Ya, deskripsinya juga PE dan PBV. Dan salah satu yang gue suka daripada screener Stockbit ini adalah kita bisa filter per sektor. Dimana kayaknya di sekuritas yang lain atau mungkin aplikasi yang lain kayak belum ada bisa filter per sektor. Dan di mana kalian juga tahu yang misalkan gue nabung saham itu gue udah punya sektor properti, misalkan gue pilih saham PES. Dan di sini gue belum punya sektor banking, jadi gue bisa pilih sektor banking yang menurut gue kita filter secara kasar sebelum kita mendalami perusahaannya. Valuasi yang menurutnya masih murah seperti apa sih? Jadi kita nggak langsung melihat 800 perusahaan, habis itu menurut yang murah yang mana gitu. Nah, di sini fitur Stockbit bisa membantu meringankan pekerjaan kita. Sini gue menggunakan screening rules-nya adalah PE rasionya itu di bawah 10. Jadi masih tergolong murah. Dan di sini gue juga pilih PE-nya itu adalah yang di atas 1 supaya bank digital yang kemarin tidak profit di satu kuartal itu harusnya tidak muncul di sini. Karena gue berharap bank itu bank yang sehat, jadi banknya tidak rugi gitu ya. Berikutnya adalah PBV-nya yang di bawah 1. Kan Pak Lokem Hong suka nih PBV-nya di bawah 1 yang murah. Ya udah, kita masukin PBV di bawah 1. Lalu di sini gue masukin juga yang market cap-nya di atas 10 triliun. Jadi mungkin saham-saham yang mungkin gue nggak gitu nggak pernah dengar, itu nggak masuk dalam filter ini. Dan muncullah 7 saham bank yang menurut gue menarik. Kenapa nggak beli NISP dan BNGA? Karena jawabannya harganya sudah keburu naik. Dan kebetulan waktu itu gue belum melirik sektor banking. Dan sekarang kita lihat dulu ya, harga BNGA, saham Bank CIMB Niaga. Ya, sudah naik banyak sekali. Kalau misalkan belinya mungkin di tahun lalu, ya udah naik sekitar 56%-an. Sayangnya saya tidak punya. Lalu kita juga misalkan Bank NISP, OCBC NISP ya. Dan juga sayangnya saya juga tidak punya. Kalau kalian udah beli di tahun lalu, mungkin sekarang udah profit sekitar 80%-an. Jadi basi kan ngomong yang saham dulu semua gitu kan. Jadi ya udah ngapain kita beli saham yang udah naiknya tinggi supaya resiko kita juga lebih kecil. Nah, tentunya tanpa perlu pakai screener ini kita juga tahu misalkan saham BCA, saham BRI, BNI, ya kan, Bank Mandiri, itu semua saham bagus. Cuman sayangnya harganya juga udah terlampau mahal menurut gua. Jadi di mana di sini karena kita pengen holding jangka lebih sedikit panjang supaya kita lebih tenang. Kalau harga turunnya tuh turunnya nggak banyak-banyak karena resikonya lebih rendah. Nah, di sini kita mengutamakan ada resiko rendah di mana margin of safety kita cenderung lebih tinggi. Kalau kita masuk seperti Bank BCA, ya kan, Bank BRI memang wonderful company. Cuman sayangnya harganya sudah terlampau mahal. Jadi kemungkinan resiko untuk turunnya jauh lebih besar menurut gua. Jadi kita ya cari yang
valuasinya masih lebih murah. Berikutnya saham Bank BJBR. Di mana sebenarnya gua cukup suka dengan BJBR karena memberikan dividen yang tinggi. Sayangnya kinerja di tahun 2023 itu kurang begitu bagus. Kita bisa lihat terutama di kuartal pertama 2023 net profitnya turun drastis dari 596 miliar turun ke 372 miliar. Di kuartal kedua walaupun sudah ada perbaikan tetap turun dibanding kuartal 2 di tahun 2022. So menurut gue Bank BJBR ini sebenarnya bagus, cuman sekarang valuasinya agak sedikit mahal. Gue sendiri sudah masukin ke watch gue dan menurut gue harga wajarnya di harga sekitar 900-an. Jadi gue udah pasang alarm. Kan juga bisa pasang alarm nih di Stockbit kalau misalkan harga sudah sampai 900 kan bisa ternotifikasi. Berikutnya, kenapa sih kita nggak beli saham BDMN atau Bank Danamon? BTW saya nasabah kartu kreditnya Bank Danamon. Dan sebenarnya dari tahun 2021, saya itu udah menabung saham BDMN berkali-kali. Dan kalau kalian nonton video TikTok saya udah jelasin. Yaitu saya nabungnya cukup lama di saham Bank Danamon. Dan saya juga sudah taken profit di tahun lalu, di Oktober 2022, sekitar 40-50%an saya jualnya juga skala berkala. Dan kita bisa lihat sekarang harga juga mulai turun lagi. Dan sebenarnya bukan karena murahnya sih, sebenarnya adalah lebih ke kinerjanya. Kita bisa lihat di Q1 2023 sedikit ada penurunan dibanding Q1 2022 dan di Q2 2023 juga mengalami penurunan yang cukup drastis dibanding tahun lalu di Q2 2022. So itu adalah alasan utama kenapa saya nggak beli saham BDMN dan lebih ke saham BBTN. Dan untuk saham BTPN dan juga PNBN, jujur saya kurang mendalami dua bank ini. Jadi bagi saya tidak mau berinvestasi ke bank yang saya tidak tahu. Kalau OCBC, BNGA, saya cukup tahu ya, cukup dekat dengan saya gitu. Karena saya mungkin nasabah kartu kreditnya, mungkin saya punya internet bankingnya, jadi saya cukup tahu. Cuman kalau PNBN dan juga BTPN, saya kebetulan bukan nasabah mereka, jadi saya tidak tahu. Dan yang terakhir, kenapa kita beli saham BBTN? Kita bisa lihat ya, ada lonjakan kinerja di net profitnya ya, tahun lalu cuma 774, sekarang tahun ini di Q1 2023 naik ke 801 miliar. Dan di Q2 2022 kita bisa lihat sebelumnya yang cuma 255 miliar, ini naik 100% lebih. Jadi kalau di sini Q2 2023 menurut saya toleransi ya, karena ada lonjakan kinerja yang terlalu besar, jadi terus sedikit menurut saya masih dalam kategori oke. Nah, berikutnya sebenarnya bukan hanya di situ, ya saya sendiri cukup dekat dengan Bank BBTN. Kenapa? Karena saya cukup dekat dengan sektor properti juga. Dan anehnya atau lucunya, Bank BBTN ini fokusnya ke sektor properti. Kita lihat dulu ya bagaimana dengan non-performing loan yang biasanya suka dipantau dalam sektor banking. Dimana kita bisa lihat ya, tertinggi itu memang di 2020, di saat lagi pandemi sampai 3,06 turun ke 3%, dan sekarang dalam kategori menurut saya wajar di 2,58%. Sudah jauh membaik setelah pandemi. Dan kita lihat ada sebuah data yang menarik dari Bank BTN. Nah, kita tahu ya kalau BTN itu memang fokusnya adalah di properti. Ya, dimana kalau kalian nonton video saya 1 tahun terakhir, saya itu adalah pro di mana sektor properti, dan saya sendiri juga mengambil properti dalam 2 tahun terakhir. Jadi nggak mungkin saya kenal dengan Bank BTN ini. Kita lihat datanya adalah lebih dari 85% ya pinjaman yang diberikan disalurkan daripada Bank BTN ini adalah housing loans atau pinjaman yang berhubungan dengan sektor properti, dan hanya ya sekitar bahkan cuma 10%, belasan persen doang, nggak sampai 15% itu ya pinjaman yang tidak berhubungan dengan sektor properti. Jadi ya menurut saya sekarang properti kan belum terlalu naik. Jadi sekarang aja kita lihat kinerja BTN ini sudah oke menurut saya. Gimana kalau nanti sektor properti menurut saya beberapa tahun ke depan makin lama makin oke. So menurut saya ini adalah timing yang cukup tepat untuk saya masuk di sektor perbankan yang berhubungan dengan properti. Dan ada juga data yang menarik, di mana di sini ya ada pinjaman yang tentang construction loan. Jadi ya
tidak hanya meminjamkan dana kepada orang yang membeli rumah bersubsidi, ya karena BTN lebih ke menengah ke bawah, jadi target market adalah customer, orang yang masyarakat yang ingin beli rumah bersubsidi. Tapi di mana kita bisa lihat di subsidi mortgage, ya. Ada juga yang construction loan, jadi adalah orang yang kontraktornya, ya, pinjaman dari Bank BTN ke kontraktor properti. Dan di mana di sini yang menurut saya minus itu adalah hal yang bagus, karena pinjaman ke kontraktor itu lebih bagus ke retailnya daripada ke kontraktor yang menurut saya pribadi. Berikutnya di mana di non-housing loan ini kita bisa lihat juga di corporate loan-nya malah bertambah sekitar 49%. Maksudnya juga angka yang bagus untuk Bank BTN. Terakhir yaitu terkait dengan corporate action. Nah, di mana kita bisa lihat ya, ini laporan yang cukup baru, saya ambil dari Stockbit juga, di mana kita bisa lihat ini adalah laporan bulanan registrasi pemegang efek. Dan ini adalah pada tanggal 31 Juli 2023, jadi masih sangat hangat sekali. Di mana ini kita bisa lihat ya, bagaimana direktur maupun komisaris yang bekerja di BTN yang menambah kepemilikan saham mereka. Di mana kita bisa lihat ya, ini ada direksinya ya, sebelumnya 1,5 juta, sekarang menambah menjadi 2,5 juta. Sebelumnya komisarisnya Pak Heri dari 0 nambah ke 400.000. Ya, habis ini ada Bapak Himawan dari 0 nambah 400.000. Kita bisa lihat juga Pak Eko dari 900.000 nambah ke 18 juta. Dan ini semua menambah, tidak ada yang kurang. Ya, ini saya sebenarnya sedikit curiga ya. Ada apa sebenarnya di balik jajaran direksi? Kenapa mereka tiba-tiba di bulan Juli ini menambah begitu banyak saham Bank BTN? Terakhir saya ingin sharing bagaimana setelah saya mempunyai sebuah saham, setelah saya berinvestasi ke sebuah emiten, saya bagaimana up to date-nya. Nah, di sini saya menggunakan fitur Stockbit, di mana ada di bagian stream, ada dua bagian yang saya suka, yaitu reports, di mana ada laporan bulanan registrasi pemegang efek. Itu adalah report yang kita bisa lihat tadi, komisaris, direksi, belinya berapa banyak, itu ada di sini. Dan kalau mereka misalkan langsung keluarin laporan keuangan, kalian bisa lihat di sini. Dan misalkan mereka ngeluarin public expose, kalian juga bisa ngelihat di bagian reports ini. Dan berikutnya adalah news. Ya, misalkan di sini BTN mengeluarkan program baru, kalian bisa terupdate ya. Berikutnya juga misalkan BTN mendapatkan restu dari OJK jual apartemen dan hotel bermasalah total 2 triliun. Ini menurut saya hal yang bagus, positif sekali. Karena kita tahu di tahun 2020, 2021 ya banyak kredit yang macet. Tapi menurut saya sekarang saatnya ya mereka menjual, melelengkan. Nah, kalau kalian tahu nih ya, untuk BTN itu adalah salah satu bank yang suka menjual asetnya melewat lelang. Jadi kalau kalian ke website BTN itu ada BTN lelang ya. Itu salah satu mungkin stok lelang terbanyak di Indonesia menurut saya. Jadi menurut saya BTN ya, mudah-mudahan sesuai dengan prediksi saya bisa naik pelan-pelan ke harga 1.500 sampai 2.000 rupiah. BTW terakhir disclaimer, kalau ini bukan rekomendasi beli maupun jual. Do your own research. Silakan kalian menganalisa lebih dalam lagi sebelum kalian membeli atau berinvestasi ke sebuah perusahaan. Walaupun saya sharing begitu banyak, belum tentu analisa saya benar dan belum tentu harga saham Bank BTN bisa naik. Tapi mudah-mudahan aja itulah yang terjadi. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan apabila kalian suka video ini, silahkan share ke teman-teman yang membutuhkan. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.